Bagaimana peluang Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah di fase ini kita bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia? Atau mungkin harus berjuang hingga akhir untuk meraih satu tempat di Piala Dunia? Qatar dan Arab Saudi serta peserta ronde 4 kualifikasi Piala Dunia auto ketar-ketir. 10 naturalisasi baru pilihan Patrick Kluivert tiba di Jakarta. Qatar dan Arab Saudi serta peserta ronde 4 kualifikasi Piala Dunia auto ketar-ketir. 10 naturalisasi baru pilihan Patrick Kluivert tiba di Jakarta. Sangat mantap. Kabar sangat bagus timnas Indonesia malam ini. 10 naturalisasi pilihan Patrick Kluivert tiba di Jakarta. PSSI yakin timnas Indonesia lolos Piala Dunia lewat ronde 4. Ini sangat mudah. Skuad Garuda tampil dengan wajah baru. Nilai pasar skuad Garuda hampir 1 triliun. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Keputusan cerdas Erick Thohir. Timnas Indonesia akan diperkuat pemain naturalisasi baru jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal kuat bahwa akan ada tambahan pemain naturalisasi yang segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kunjungannya ke sesi latihan Timnas di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Erick menyampaikan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang tengah diproses untuk bergabung. Fokus utamanya adalah memperkuat sektor gelandang dan lini depan, yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas. Meski sejumlah pemain absen saat menghadapi Cina di ronde sebelumnya, Erick tetap optimis dengan kedalaman skuad saat ini. Ia menilai bahwa komposisi pemain Indonesia kini sudah cukup solid dan merata di banyak posisi, terutama di lini belakang dan penjaga gawang. Dengan kekuatan dua tim inti, saya yakin timnas kita makin siap bersaing. Tapi, untuk sektor tengah dan depan, masih dibutuhkan tambahan tenaga yang bisa mengatur tempo dan menambah daya serang, ujar Erick kepada media. Ia juga menyebut bahwa posisi penjaga gawang telah diisi dengan baik oleh nama-nama seperti Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya. Sementara posisi bek kanan, kiri, hingga bek tengah dinilai sudah cukup aman. Kehadiran pemain-pemain keturunan diharapkan bisa menambah variasi gaya bermain dan meningkatkan produktivitas gol. Terlebih, para pemain diaspora umumnya memiliki pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, yang bisa menjadi modal penting dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Erick juga memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan secara profesional dan terbuka. Tidak ada titipan atau campur tangan dari pihak luar dalam pemilihan pemain. Pemain yang kami datangkan harus benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kita butuh kualitas, bukan sekadar jumlah, tegasnya. Rencana ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapannya, tambahan pemain keturunan bisa membawa warna baru bagi skuad Garuda dan memperbesar peluang lolos ke pentas dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad dan tim kepelatihan yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia? Atau justru, skuad Garuda bakal jadi bulan-bulanan para peserta ronde 4? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Dengan semangat dan strategi yang matang, Timnas Indonesia terus dibangun menjadi tim yang tangguh, bermental juara, dan mampu bersaing dengan negara-negara besar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat Timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan membawa pemain keturunan dari luar negeri, PSSI tampaknya ingin memastikan kualitas skuad tetap kompetitif dan seimbang di semua lini, terutama di lini tengah dan lini depan yang dinilai masih butuh tambahan kekuatan. Langkah ini cukup strategis, apalagi mengingat ketatnya persaingan di level internasional. Pemain diaspora seringkali memiliki pengalaman bertanding di kompetisi yang lebih tinggi dan pola permainan yang lebih matang. Ini bisa memberikan nilai tambah secara taktis dan teknis untuk timnas. Namun, perlu juga dicatat bahwa proses naturalisasi seharusnya tidak hanya mengejar aspek jangka pendek atau hasil instan. Seleksi harus tetap mengutamakan kualitas, komitmen, dan kesesuaian dengan gaya bermain timnas. Transparansi yang dijanjikan oleh Erick Thohir dalam proses pemanggilan pemain adalah hal positif, karena akan membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas tim nasional. Penting juga agar para pemain lokal tetap mendapat ruang untuk berkembang dan tidak kehilangan motivasi bersaing. Idealnya, perpaduan antara pemain lokal dan keturunan bisa menciptakan sinergi kuat yang akan membawa Indonesia tampil lebih solid dan percaya diri di kancah internasional. Jika langkah ini dijalankan secara konsisten dan terencana, maka harapan untuk melihat Timnas Indonesia tampil lebih baik di turnamen besar bukanlah mimpi semata. Setiap langkah besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi, dan Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah ragu untuk percaya bahwa bangsa ini bisa bersaing di level tertinggi. Perjalanan mungkin tidak mudah, akan ada kritik, tantangan, dan keraguan. Tapi justru disitulah mental juara ditempa. Kita punya darah pejuang, dan semangat Garuda itu tidak pernah padam. Untuk para pemain, teruslah berlatih dengan hati, bertanding dengan jiwa, dan ingat bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia di setiap langkah di lapangan. Untuk para supporter, terus dukung dan percaya. Karena energi kalian adalah bahan bakar semangat bagi para pemain di lapangan. Garuda tak hanya sekadar simbol, ia adalah semangat pantang menyerah. Sekarang waktunya bangkit. Bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan, Indonesia layak diperhitungkan. Format babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apakah Timnas Indonesia masih berpeluang? Timnas Indonesia bersiap melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menjadi salah satu tahap penentuan untuk bisa berlaga di ajang paling bergengsi dunia tersebut yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadwal dan format pertandingan. Babak keempat akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Pada fase ini, 6 negara akan bersaing untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sistemnya cukup sederhana. 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Mereka akan bermain dalam format round robin 1 kali. Tim dengan poin tertinggi dari masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up di masing-masing grup akan saling berhadapan dalam laga playoff, untuk memperebutkan 1 tempat di babak kelima kualifikasi sebagai wakil Asia. Negara yang lolos ke babak keempat. Tim-tim yang berhak tampil di babak ini adalah peringkat ketiga dan keempat dari grup A, B, dan C pada babak ketiga. Indonesia lolos ke babak keempat setelah menempati posisi keempat di grup C. 5 tim lain yang juga berhasil melangkah ke fase ini adalah Arab Saudi, peringkat 3 grup C, Qatar, Uni Emirat Arab, UEA, Irak, Oman. Pembagian grup dan jadwal pertandingan akan ditentukan dalam proses undian resmi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pot pembagian tim. Berdasarkan peringkat FIFA terkini, 6 negara tersebut akan dikelompokkan ke dalam 3 pot. Pot 1, Qatar dan Arab Saudi. Pot 2, Irak dan UEA. Pot 3, Indonesia dan Oman. Qatar dan Arab Saudi juga telah ditunjuk oleh HFC sebagai tuan rumah penyelenggaraan laga-laga di babak keempat. Lokasi pertandingan dan peluang Indonesia. Jika peraturan yang mencegah tim dari grup yang sama di babak ketiga untuk kembali berada dalam satu grup tetap diterapkan, maka besar kemungkinan timnas Indonesia akan bermain di Qatar.
Dengan sistem round robin satu pertemuan, setiap tim hanya akan bertanding 2 kali. Hal ini membuat setiap laga sangat krusial karena hanya pemuncak grup yang akan langsung lolos. Namun, jika timnas Indonesia tidak menjadi juara grup, masih ada peluang melalui laga playoff antar runner-up, dan kemudian melawan tim dari konfederasi lain di babak kelima. Harapannya tentu saja, Garuda bisa menjadi juara grup dan mencatatkan sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dibilang sebagai momen krusial sekaligus penuh tantangan. Dengan hanya 6 tim tersisa dan 2 tiket langsung ke Piala Dunia yang diperebutkan, persaingan akan sangat ketat. Tim-tim yang lolos ke fase ini bukan lawan yang mudah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Irak punya pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih matang dibandingkan Indonesia. Namun, ini juga menjadi peluang emas bagi skuad Garuda. Lolos ke babak ini saja sudah merupakan pencapaian historis, dan semangat serta motivasi yang tinggi bisa menjadi kekuatan tersendiri. Apalagi, jika timnas bisa menghindari lawan-lawan terberat di hasil drawing, kesempatan untuk menjadi juara grup terbuka lebar, meskipun tetap berat. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi permainan dan kesiapan mental, karena dengan sistem satu pertemuan, satu kesalahan bisa fatal. Timnas Indonesia harus tampil tanpa celah, baik dari segi taktik maupun pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, pemilihan pemain juga harus tepat, keseimbangan antara pengalaman dan stamina pemain muda akan sangat menentukan. Walaupun jalan menuju Piala Dunia masih panjang dan terjal, peluang itu tetap ada. Tinggal bagaimana tim memaksimalkan persiapan, menjaga kondisi fisik, dan tampil total di lapangan. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal percaya diri dan semangat juang membawa merah putih ke panggung dunia. Untuk timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya, ini bukan sekadar perjuangan sepak bola. Ini tentang mimpi besar yang mulai tampak di depan mata. Lolos ke babak keempat kualifikasi adalah bukti bahwa kita mampu bersaing, bahwa Garuda tidak lagi sekadar jadi penonton di panggung besar Asia. Jangan pernah takut melawan yang lebih kuat. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani, yang bermain dengan hati, dan yang tak menyerah meski peluang terlihat kecil. Kita pernah dianggap remeh, tapi hari ini kita sudah melangkah sejauh ini. Itu bukan kebetulan, itu hasil kerja keras, tekad, dan mimpi yang tak pernah padam. Sekarang waktunya menjaga momentum. Setiap detik latihan, setiap peluh yang jatuh, akan menentukan apakah kita layak menjadi bagian dari sejarah baru, Timnas Indonesia di Piala Dunia. Bukan mimpi kosong, tapi tujuan nyata. Untuk para pemain, kalian bukan hanya membawa nama di punggung, tapi harapan jutaan rakyat di dada. Bermainlah dengan keberanian, disiplin, dan semangat yang tak tergoyahkan. Jangan takut kalah, takutlah kalau kalian berhenti berjuang. Dan untuk para supporter, terus dukung, terus percaya. Karena suara kalian adalah bahan bakar semangat mereka. Bersama, kita bisa buktikan, Garuda bisa terbang sampai ke panggung dunia Indonesia Api. Media Belanda masih yakin karir Maes Hilgers bersinar di Eropa. Pemain belakang timnas Indonesia, Maes Hilgers, masih menyita perhatian media Belanda meskipun performanya sempat menurun musim ini. Portal berita 20 Insight menyebutkan bahwa pesona Hilgers di kancah Eropa belum sepenuhnya redup, terbukti dengan masih adanya minat dari sejumlah klub papan atas. Masa sulit yang dihadapi. Hilgers, yang telah membela FC Twente selama 14 tahun, saat ini masih terikat kontrak hingga 2026. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai membuka peluang untuk melanjutkan karir di klub lain. Sayangnya, belum ada tawaran serius yang datang meskipun sempat terdengar kabar bahwa klub dari Italia dan Spanyol tertarik pada jasanya. Penurunan performa serta cedera yang kerap menghampirinya musim ini membuat Hilgers sulit mendapatkan klub baru. Hal tersebut juga berdampak pada jam terbangnya yang mulai menurun. Tetap jadi incaran klub Eropa. Meskipun begitu, 20 Insight menilai bahwa Hilgers masih memiliki kualitas yang layak diperhitungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Hilgers memang belum menjadi pemain yang tak tergantikan di FC Twente. Namun, ia tetap tampil solid dan tetap menarik bagi banyak klub, tulis media tersebut pada Jumat, 20 Juni 2025. Media tersebut juga mengungkapkan rasa penasaran soal kemana Hilgers akan melanjutkan karir. Apakah ia akan berlabuh di Inggris, Italia, Portugal, Turki, atau justru masih bertahan di Belanda? Hilgers tampaknya siap mengambil langkah baru, tapi pertanyaannya adalah, liga mana yang paling cocok untuknya? Premier League yang penuh tekanan,
Serie A yang lebih taktis, atau mungkin liga seperti Portugal dan Turki yang bisa jadi batu loncatan? Rekam jejak dan rencana ke depan. Sebagai catatan, Hilgers pernah menjadi incaran Feyenoord pada musim 2022, namun ia memilih bertahan dan menekan kontrak baru di FC Twente pada 2023. Kini, saat usianya menginjak 24 tahun, Hilgers disebut tengah mempertimbangkan langkah besar berikutnya. Meski belum jelas klub mana yang akan menjadi pelabuhan barunya, satu hal yang pasti, mes Hilgers belum habis. Potensi dan pengalaman yang ia miliki masih jadi aset berharga bagi klub-klub Eropa yang membutuhkan sosok bek tangguh dan disiplin. Lebih lanjut, situasi mes Hilgers saat ini mencerminkan dinamika klasik dalam dunia sepak bola. Seorang pemain muda yang punya potensi besar, namun sedang berada di persimpangan karir. Meski performanya sempat menurun dan diganggu cedera, Hilgers tetap dianggap punya kualitas yang cukup baik untuk bersaing di level Eropa. Fakta bahwa ia masih dilirik oleh sejumlah klub luar negeri menunjukkan bahwa reputasinya belum benar-benar pudar. Namun, harus diakui bahwa transisi dari menjadi pemain andalan di klub domestik menuju pentas yang lebih tinggi di liga-liga top Eropa bukan hal mudah. Hilgers butuh keputusan yang tepat. Apakah langsung mencoba tantangan berat seperti Premier League, atau justru lebih realistis dengan memilih liga transisi seperti Portugal atau Turki yang bisa memberinya menit bermain lebih banyak? Ada juga kemungkinan bahwa bertahan sementara waktu di Belanda bisa jadi pilihan strategis, demi memulihkan performa dan membangun kembali konsistensi sebelum mengambil langkah besar. Yang jelas, langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah karirnya ke depan. Ini bukan soal seberapa cepat ia pindah ke klub besar, tapi seberapa tepat ia memilih jalan yang akan membawanya berkembang dan tampil optimal, termasuk untuk timnas Indonesia. Mes Hilgers sedang berada di fase penting dalam hidupnya, fase yang seringkali penuh keraguan, tekanan, dan keputusan besar. Tapi justru di momen-momen seperti inilah seorang pemain bisa tumbuh, bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai pribadi yang tangguh. Ingat, penurunan performa dan cedera bukan akhir dari segalanya. Bahkan pemain terbaik dunia pernah melewati masa sulit. Yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit, dengan keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk terus maju meski jalannya tidak selalu mulus. Hilgers punya kualitas, pengalaman, dan dedikasi. Ia sudah membuktikan dirinya selama bertahun-tahun di FC Twente dan kini saatnya melihat tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Dunia belum berhenti melihatnya, dan timnas Indonesia pun menaruh harapan. Langkah berikutnya bukan tentang seberapa cepat dia sampai, tapi seberapa kuat dia melangkah. Dan selama semangatnya masih menyala, peluang akan selalu ada. Terus percaya. Terus berjuang. Karena bintang tidak pernah redup, hanya menunggu waktu yang tepat untuk bersinar lebih terang. Nathan Choyaon resmi tinggalkan Swansea. Media Inggris sebut rekrutannya gagal total. Bek kiri timnas Indonesia, Nathan Choyaon, akhirnya resmi berpisah dengan Swansea City, klub Liga Championship Inggris, setelah nyaris tak mendapat kesempatan bermain sejak didatangkan pada musim panas 2023. Meski kontraknya sejatinya masih tersisa satu musim lagi, klub dan sang pemain sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih awal. Swansea menyampaikan perpisahan ini secara resmi, menyebutnya sebagai keputusan bersama. Keputusan ini menandai akhir dari periode yang sulit bagi Nathan di Inggris. Sepanjang membela The Swans, pemain berusia 23 tahun itu hanya mencatatkan 3 kali penampilan. Semuanya terjadi pada Agustus 2023, 2 laga di ajang Carabao Cup dan 1 laga di kompetisi Liga. Setelah itu, namanya tak lagi terlihat dalam daftar pemain aktif. Minimnya menit bermain membuat media lokal seperti Wales Online menyebut Nathan sebagai salah satu perekrutan yang gagal di bawah kepemimpinan mantan Direktur Olahraga Paul Watson. Dari 13 pemain yang direkrut pada jendela transfer musim panas 2023, hanya 5 yang masih bertahan di skuad saat ini. Kepergian Nathan Choyaon merupakan bagian dari dampak kegagalan besar dalam bursa transfer musim panas lalu, tulis Wales Online. Sistem rekrutmen pemain di klub-klub Inggris biasanya dikendalikan oleh direktur olahraga, bukan pelatih kepala. Hal ini juga berlaku di Swansea, sehingga nama-nama yang tak mampu bersaing, seperti Nathan, kini mulai tereliminasi dari skuad utama. Di level tim nasional, posisi Nathan pun mulai terpinggirkan. Kehadiran pemain-pemain seperti Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James membuat persaingan di sektor bek kiri timnas Indonesia semakin ketat. Dalam 4 laga terakhir Garuda di bawah pelatih Patrick Kluivert, Nathan hanya tampil sekali, yakni saat menghadapi Australia. Kini, Nathan termasuk dalam daftar 6 pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub menjelang bursa transfer musim panas 2025. Daftar pemain timnas Indonesia yang belum punya klub.
Nathan Choyaon, Shane Patinama, Hom Haye, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jordi Amat. Diharapkan, hengkangnya Nathan dari Swansea bisa membuka jalan baru dalam karirnya. Jika menemukan klub yang tepat, bukan tak mungkin performanya kembali membaik, baik di level klub maupun tim nasional. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Nathan Choyaon menunjukkan betapa keras dan tidak menentu dunia sepak bola profesional, terutama di Eropa. Meski datang dengan status pemain internasional Indonesia, ia gagal menembus skuad utama Swansea City dan hanya mencatatkan 3 penampilan sepanjang 2 musim. Hal ini tentu mengecewakan, baik untuk Nathan secara pribadi maupun untuk publik sepak bola Indonesia yang berharap ia bisa berkembang di level tinggi. Disebutnya Nathan sebagai produk gagal oleh media lokal di Wales cukup menyakitkan, tetapi mungkin tidak sepenuhnya keliru jika melihat minimnya kontribusi yang ia berikan untuk tim. Label itu semakin menguatkan citra bahwa proses rekrutmen musim panas 2023 oleh manajemen Swansea, yang saat itu dipimpin Paul Watson, memang bermasalah secara keseluruhan. Keputusan Swansea dan Nathan untuk berpisah secara kesepakatan bersama terlihat sebagai langkah yang paling realistis untuk kedua pihak. Nathan sendiri kini harus fokus mencari klub baru, agar bisa menghidupkan kembali karirnya yang sempat mandek. Dari sisi timnas Indonesia, posisi Nathan juga tidak lagi aman. Kehadiran pemain-pemain seperti Shane Patinama, Kelvin Verdong, dan Dean James di posisi bek kiri membuat persaingan makin ketat. Minimnya menit bermain di klub tentu berpengaruh pada kepercayaan pelatih timnas terhadapnya. Namun demikian, masih ada peluang bagi Nathan untuk bangkit. Usianya masih cukup muda, dan dengan lingkungan serta klub yang tepat, karirnya bisa kembali menanjak. Situasi ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi banyak pemain diaspora, bahwa punya paspor luar negeri dan postur fisik bagus saja tidak cukup jika tidak dibarengi adaptasi, kerja keras, dan konsistensi bermain di level kompetitif. Nathan Choyaon sedang menghadapi salah satu fase terberat dalam karirnya, tapi justru di titik rendah inilah karakter sejati seorang pemain diuji dan dibentuk. Gagal menembus skuad utama bukan akhir dari segalanya. Bahkan pemain-pemain besar dunia pun pernah mengalami hal serupa. Ditolak, dicadangkan, dipinjamkan, bahkan dilepas klub. Tapi yang membedakan mereka adalah kemauan untuk bangkit, belajar dari kegagalan, dan membuktikan diri kembali. Nathan masih muda, masih punya waktu, dan masih punya kualitas. Yang ia butuhkan sekarang bukan hanya klub baru, tapi juga semangat baru. Kadang, jalan menuju sukses tidak lurus, ada belokan tajam, jalan rusak, bahkan tanjakan curam. Tapi selama langkah terus dijaga dan semangat terus dijaga, tujuan itu tetap bisa dicapai. Untuk Nathan, ini bukan saatnya menunduk, ini saatnya membuktikan bahwa kamu bukan produk gagal, melainkan proyek besar yang belum selesai. Perjalanan belum selesai, ini baru babak pertama. Babak kedua adalah tentang kebangkitan. Bangkit, berjuang, dan buktikan bahwa kamu layak jadi kebanggaan. Indonesia masih percaya. Peluang timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melangkah jauh di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, mereka menghadapi tantangan besar di babak keempat. Tapi bagaimana sebenarnya peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh? Untuk bisa mengamankan satu tempat di putaran final, tim Garuda wajib meraih 2 kemenangan di babak ini. Dengan meraih 6 poin penuh, Indonesia hampir dipastikan menjadi pemuncak grup dan otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. Namun, jika hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, 4 poin, Indonesia kemungkinan besar hanya akan finish di posisi kedua. Posisi ini tetap membuka jalan ke babak kelima, di mana Indonesia akan berhadapan dengan runner-up dari grup lain dalam laga penentuan. Bagaimana jika hanya meraih 1 kemenangan alias 3 poin? Peluang untuk tetap bertahan masih terbuka, namun jauh lebih rumit. Dalam skenario ini, Indonesia harus berharap agar tidak ada tim lain di grup yang mengoleksi 1 kemenangan juga. Jika ada, maka perhitungan head-to-head dan selisih gol akan menentukan siapa yang berhak lolos. Singkatnya, timnas Indonesia harus tampil habis-habisan di 2 laga terakhirnya. Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan agar skuad Merah Putih bisa mencetak sejarah dan menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah momen krusial yang menentukan nasib mereka menuju turnamen paling bergengsi di dunia. Di tahap ini, setiap poin menjadi sangat berarti, dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap peluang lolos.
Meraih 2 kemenangan adalah jalan paling aman dan tegas untuk memastikan tiket langsung ke putaran final. Namun, tantangan tentu tidak ringan, mengingat lawan-lawan di babak ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dan pengalaman internasional yang lebih matang. Jika hanya meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, peluang untuk tetap bertahan masih terbuka, meski harus melewati babak tambahan. Artinya, perjuangan belum selesai dan tantangan akan bertambah berat di laga penentuan berikutnya. Skenario dengan hanya 3 poin lebih riskan. Di sini, timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga hasil pertandingan tim lain. Ini situasi yang kurang ideal, apalagi jika selisih gol dan hasil head-to-head menjadi faktor penentu. Dengan semua variabel yang ada, kunci utama keberhasilan timnas Indonesia bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga mental bertanding, fokus penuh, dan konsistensi sepanjang pertandingan. Ini saatnya seluruh elemen, pemain, pelatih, supporter, hingga federasi, bersatu memberikan yang terbaik untuk Garuda. Sebab lolos ke Piala Dunia bukan lagi mimpi, tapi sebuah peluang nyata yang harus diperjuangkan sepenuh hati. Timnas Indonesia kini berada di ambang sejarah. Perjalanan panjang penuh kerja keras telah membawa kita sampai di titik ini. Titik di mana mimpi yang dulu terasa jauh, kini mulai terlihat nyata. Lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar wacana, tapi sebuah kemungkinan yang ada di depan mata. Untuk para pemain, kalian bukan hanya membawa nama diri atau klub, tapi harga diri bangsa. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol yang kalian ciptakan adalah simbol semangat jutaan rakyat Indonesia. Kalian adalah harapan, kalian adalah kebanggaan. Jangan takut pada lawan yang lebih besar, lebih berpengalaman, atau lebih diunggulkan. Ingat, semangat pantang menyerah, keberanian, dan tekad kuat adalah senjata kita. Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berani melawan ketidakmungkinan. Untuk rakyat Indonesia, mari kita bersatu mendukung tanpa henti. Suara kita adalah energi mereka. Semangat kita adalah nafas mereka di lapangan. Saat para pemain berjuang di rumput hijau, kita harus berdiri di belakang mereka, dengan doa dan dukungan yang tak pernah padam. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini tentang martabat bangsa. Mari kita buktikan, Garuda bisa terbang tinggi ke panggung dunia. Tetap semangat, tetap percaya. Bersama, kita bisa. Timnas Indonesia akan hadapi 2 negara Timur Tengah di SUGBK pada FIFA Matchday September 2025. Tim nasional Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga internasional dalam agenda FIFA Matchday pada bulan September 2025. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Sumarji, yang menjabat sebagai Kepala Badan Tim Nasional sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI. Dalam pernyataannya, Sumarji menyebut bahwa lawan yang akan dihadapi timnas adalah 2 negara dari kawasan Timur Tengah, meskipun ia belum secara resmi menyebutkan nama-nama negara tersebut. Namun sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menyebut bahwa Lebanon dan Kuwait adalah 2 calon lawan yang sedang dipersiapkan untuk pertandingan persahabatan tersebut. Lebanon saat ini berada di posisi ke-112 dalam ranking FIFA, sedangkan Kuwait di urutan ke-134. Sementara itu, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-123 dunia. Pertandingan FIFA Matchday ini rencananya akan berlangsung pada rentang tanggal 1 hingga 9 September 2025. Iya, kita sudah menjadwalkan pertandingan FIFA Matchday untuk bulan September nanti. Semuanya akan digelar di Jakarta dan melawan tim dari Timur Tengah, ujar Sumarji saat dihubungi. 2 laga ini menjadi bagian dari agenda pemusatan latihan sekaligus persiapan timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Babak keempat ini akan diikuti oleh 6 negara, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Setiap grup nantinya akan berisi 3 negara, dan hanya 2 tim teratas yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengundian grup untuk babak ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk menghadapi 2 laga uji coba di bulan September, para pemain timnas akan mulai berkumpul sekitar 5 hingga 6 hari sebelum pertandingan, mengikuti regulasi yang berlaku. Biasanya pemain akan mulai kumpul 5-6 hari sebelum pertandingan dimulai, sesuai dengan aturan yang ada, kata Sumarji. Pertandingan ini diharapkan bisa menjadi tolok ukur kesiapan timnas Indonesia menghadapi tantangan berat di kualifikasi mendatang. Lebih lanjut, timnas Indonesia akan menghadapi 2 negara asal Timur Tengah dalam laga uji coba FIFA Matchday pada September 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Secara umum, ini adalah langkah yang tepat dalam menjaga konsistensi ritme kompetisi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada beberapa hal yang bisa jadi catatan. Pertama, identitas lawan belum diumumkan secara resmi oleh Sumarji, meski sebelumnya Erick Thohir sempat menyebut Lebanon dan Kuwait sebagai calon lawan. Jika benar, level pertandingan ini tergolong sepadan, mengingat ranking FIFA ketiga tim berada di kisaran yang tidak terlalu jauh. Ini cocok untuk menjaga kepercayaan diri tim, tapi juga tidak bisa diharapkan memberi tekanan tinggi layaknya menghadapi tim elit. Kedua, memainkan 2 laga uji coba di kandang tentu memberi keuntungan dari sisi logistik dan atmosfer. Namun, penting juga bagi tim untuk tidak merasa nyaman berlebihan di rumah sendiri. Kadang, ujian sejati datang dari tandang. Dari sisi persiapan, informasi bahwa pemain akan dikumpulkan 5-6 hari sebelum pertandingan sesuai regulasi FIFA. Tapi menghadapi fase krusial di kualifikasi Piala Dunia, idealnya tim punya waktu latihan lebih panjang atau setidaknya konsistensi pemanggilan pemain sejak jauh hari untuk membangun chemistry. Kesimpulannya, pertandingan ini merupakan langkah strategis yang baik, tapi efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh lawan yang dipilih, kualitas persiapan, dan cara memaksimalkan waktu singkat untuk membangun tim yang lebih kuat sebelum terjun ke laga hidup mati di bulan Oktober. Menghadapi 2 laga uji coba melawan tim-tim Timur Tengah bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Setiap menit di atas lapangan adalah momen untuk belajar, tumbuh, dan memperkuat mental juara. Jangan takut pada nama besar lawan. Justru dari tekanan dan tantangan itulah karakter sejati akan terbentuk. Kita bukan datang untuk sekadar bermain, kita datang untuk berkembang, bertarung, dan menang. Jadikan setiap tackle, umpan, dan gol sebagai pesan kepada dunia. Garuda sudah bangkit dan siap terbang lebih tinggi. Ayo Timnas, tunjukkan semangat juang tak kenal lelah, bawa nama Indonesia dengan bangga, dan buat sejarah yang bisa dikenang selamanya.